Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Aulia Wahyuni, NIM 22003022. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis usaha tani cabai rawit. Cabai rawit sebagai salah satu jenis sayuran merupakan produk komoditi pertanian yang paling digemari oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan masyarakat Indonesia yang menyukai jenis masakan pedas. Hal ini yang menjadikan prospek budidaya cabai sangat digemari dan menjadi pilihan utama di antara berbagai kalangan petani. Adapun tujuan dan manfaat perencanaan bisnis ini yaitu untuk mengetahui anggaran yang dikeluarkan untuk usaha cabai rawit, mengetahui keuntungan dari usaha cabai rawit, mengetahui apakah usaha cabai rawit ini layak atau tidak, mengetahui tingkat di mana usaha cabai rawit dalam keadaan tidak untung dan tidak rugi. Pada umumnya cabai dapat ditanam pada dataran rendah sampai ketinggian 2000 meter serta menyukai daerah kering dan ditemukan pula pada ketinggian 0,5 sampai 1250 meter. Cabai dapat beradaptasi dengan baik pada temperatur 24-27 derajat. Tanaman cabai dapat ditanam pada tanaman sawah maupun tegalan yang gembur, subur, tidak terlalu liat dan cukup air. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya cabai yaitu yang pertama yaitu persemaian tanaman cabai. Tahap awal budidaya cabai adalah membuat persemaian guna menyiapkan bibit tanaman yang sehat, kuat, dan seragam sebagai bahan tanam di lapangan. Media semai yang dipergunakan hendaknya mempunyai struktur yang remah, tidak menahan air, dan cukup nutrisi. Langkah selanjutnya adalah pemerahan benih yang bertujuan untuk mengecambahkan benih. Media pemerahan yang digunakan adalah kain handuk atau 3 sampai lapis kertas merah yang disemprot dengan larutan fungisida Victory dengan konsentrasi 3 gram per liter. Yang kedua yaitu pengolahan tanah untuk penanaman cabai. Lahan yang akan dipakai tempat penanaman harus dibersihkan dari segala macam gulma dan akar bekas tanaman lama agar pertumbuhan akar tidak terganggu dan untuk menghilangkan tumbuhan yang menjadi inang, hama dan penyakit. Apabila lahan banyak ditumbuh gulma, pembersihan lebih baik menggunakan herbisida sistemik seperti Rambo 480 AS dengan dosis 2-4 liter per hektar. Teknik bertanam cabai selanjutnya dikatakan jarak tanam yang digunakan adalah 50-50 cm jarak antar lubang dan 60-70 cm untuk jarak antara barisan dengan pola penanaman model segitiga. Setelah tanaman berumur 7-14 hari setelah tanam, tanaman yang tidak dapat tumbuh dengan normal atau mati perlu dilakukan penyulaman dengan bibit yang masih ada di persemaian. Jika pada lubang tanam tumbuh gulma, maka perlu dilakukan penyiangan dengan cara mencabut. Selanjutnya pengairan. Pengairan dilakukan setiap 7-10 hari atau tergantung kondisi lahan dengan cara menggenangi. Pada waktu pelepasan air dari petak penanaman harus dilakukan dengan pelan agar tidak terjadi pencucian pupuk dari bedeng tanaman. Panen dan pasca panen. Yang pertama, panen pada saat tanaman berumur 75-85 yang ditandai dengan buahnya yang padat dan warna merah menyala. Buah cabai siap dilakukan pemanenan pertama. Tanaman cabai dapat dipanen setiap 2-5 hari sekali
tergantung dari luas penanaman dan kondisi pasar. Hasil panen yang telah dipisahkan antara cabai yang sehat dan yang rusak selanjutnya dikumpulkan di tempat yang sejuk atau teduh sehingga cabai tetap segar. Untuk mendapatkan harga yang lebih baik, hasil panen dikelompokkan berdasarkan standar kualitas permintaan pasar, seperti untuk supermarket, pasar lokal, maupun pasar ekspor. Rencana dan biaya usaha akan lebih spesifik memaparkan materi hasil kalkulasi. Untuk memulai agribisnis cabai dimulai dari proses awal, perawatan, pemanenan, hingga proses akhir yakni pemasaran. Biaya tidak tetap adalah biaya yang tidak habis dalam satu kali proses produksi. Adapun biaya yang tidak tetap untuk usaha cabai rawit ini meliputi biaya tenaga kerja. Untuk tenaga kerja yang digunakan pada bisnis cabai rawit dibayar dengan upah 50.000. Pada tabel biaya tenaga kerja ini diperkirakan untuk dari masa persemaian bibit cabai sampai pada masa panen cabai selesai, yaitu kurang lebih dari 6 bulan. Untuk total biaya tenaga kerja usaha cabai rawit diperkirakan sampai 10.200.000 dimulai dari kegiatan pembibitan, persiapan, perawatan, pemupukan, hingga pada masa panen. Adapun biaya pupuk pada penggunaan pupuk pada usaha cabai ini yaitu 1.236.000 dengan pemakaian pupuk yaitu pupuk NPK, pupuk urea, pupuk kompos, dan pupuk kandang. Penggunaan pengendalian hama dan penyakit pada usaha budidaya cabai ini digunakan sampai 2 botol dengan harga per botolnya yaitu 30.000. Jadi total biaya untuk pengendalian hama dan penyakit ini yaitu 60.000. Pendapatan untuk produksi cabai rawit ini diharapkan pada saat panen harganya tinggi dan pada produksi sudah ada pasarnya yaitu pada warung seafood. Harga untuk cabai rawit per kilonya yaitu 25.000. Pada perencanaan ini yang dihitung yaitu pendapatan kotor, pendapatan bersih, analisis sensitivitas merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu usaha yang telah direncanakan. Dalam rencana usaha budidaya cabai ini, terjadi perubahan pada produksi cabai rawit dikarenakan serangan hama sebesar 20%. Selain perubahan produksi, juga terjadi perubahan harga tingkat pasar. Karena bisnis cabai rawit ini direncanakan dimulai awal bulan dan diperkirakan panen, maka besar kemungkinan harga cabai rawit ini juga naik sekitar 20%. Harga cabai rawit per kilonya menjadi 30.000. Dengan perubahan harga dan perubahan jumlah produksi cabai rawit ini masih layak sebab sebesar 1,7 atau lebih dari 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.